mudah-mudahan dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Sekian kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani bis-salamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada segenap pengurus ataupun ketua daripada ini Masjid Nurul Huda, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar ini, di lingkungan ini, yang sudah berhadir pada kesempatan majlis tazkirah, majlis memperingati, majlis mengingat daripada pergantian tahun Hijriah 1441 yang baru saja kita tinggalkan, dan kita sekarang berada masuk di 1442 Hijriah. Juga kepada para ustaz, tuan guru, ulama yang sudah hadir pada kesempatan majlis malam hari ini, wabil khusus daripada saudara kami daripada Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin dan Bogor, serta seluruh santri-santrinya yang sudah tadi membawakan sholawat, syair pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mudah-mudahan dengan adanya pembacaan sholawat tadi akan menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, masjid ini satu di antara benteng Allah bagi manusia dari gangguan syaitan yang terburuk. Masjid bukan sekedar tempat kita beribadah, bukan sekedar tempat kita melakukan ritual ibadah kita sehari-hari, apakah sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan yang lain. Disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu, Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan al-husulu lil mu'minin minasyaitan talatu. Benteng perisai orang beriman daripada syaitan itu ada 3 perkara, ada 3 macam. Yang pertama al-masjidu, masjid. Jadi barang siapa masuk ke dalam masjid, mau dia beribadah, mau dia sekedar duduk iktikaf saja di masjid, maka orang itu diberikan satu keamanan, diberikan satu jaminan aman daripada gangguan syaitan. Beliau mengatakan demikian bukan tanpa dasar, tanpa adanya argumentasi dan alasan. Kenapa dikatakan demikian? Itu masjid benteng perisai daripada syaitan.
Kita yakin ada yang namanya makhluk Allah ciptakan yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi adalah malaikat. Ini masjid banyak malaikat. Yakin itu ada. Saya bilang dengan adanya malaikat itu tidak bisa masuk. Kemudian di masjid ini ada orang berzikir. Di masjid ini ada orang beribadah. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam masjid, maka orang itu aman daripada gangguan syaitan. Bahkan lebih daripada itu jemaah sekalian. Kita ingat 2004 yang lalu, Nagrahati Darussalam yang terkenal dengan buminya tsunami Mekah yang sudutnya Pulau Sumatera. Di mana sana ada satu kabupaten yang namanya Sabang, ujung daripada negara Indonesia tercinta ini, yang terkenal dengan Islam kuat di sana, dengan pejuang-pejuangnya dari zaman dahulu sudah terkenal. Ketika tsunami meluluh lantakan itu Nagrahati Darussalam, ini kenyataan, bukan fiktif, saksi mata, saksi hidup, real. Orang-orang yang ada di masjid menjadikan aman Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh, Banda Aceh, masjid yang elok terkenal itu, yang ada di dalamnya ketika itu semuanya selamat daripada itu. Ini bukan fiktif, bukan bohong, sahih. Saya punya kawan ada di sana punya pondok pesantren. Jadi inilah jamaah sekalian. Jadi sebenarnya kita bisa patut bersyukur kepada Allah, kita bisa masuk ke tempat ibadah seperti ini. Kita bisa datang ke tempat seperti ini. Ini patut bersyukur kita, alhamdulillah. Selama kita berada di dalam ini, maka kita aman daripada syaitan. Maka syaitan ini setiap saat selalu membisikkan, mengajak kepada kita supaya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, masjid benteng orang beriman daripada syaitan. Yang kedua adalah apa yang kedua? Qiraatul Quran. Orang yang membaca Quran. Bukankah membaca Quran bagian daripada zikir? Bahkan kadang nanti dalam sebuah hadis, afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Sepaling utama amalannya umatku itu adalah membaca Al-Quran. Kalau misalnya dibaca, ditadaburi, direnungkan, diaplikasikan bacaan Al-Quran itu, lebih daripada itu yang akan dia dapat. Gitu. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi juru penyelamat bagi si pembacanya. Bukan yang punya Quran, Quran sekedar hiasan di ruang tamu, di lemari dalam rumah. Saking sayangnya dengan dulu kartu perkawinan daripada suaminya, sampai sekarang masih belum dibuka bungkusnya. Bukan itu. Quran yang dibaca lah yang akan menjadi syafaat bagi si pembacanya di yaumil qiyamah. Di akhir-akhir zaman ini, survei sudah membuktikan dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, sarana prasarana yang sudah ada. Dahulu bapak-bapak yang tua yang ada di sini, ketika jalan di satu kampung, listrik belum ada, rumah masih banyak daripada kayu, kemudian listrik belum ada, jalan belum aspal, jalan kaki dari ujung kampung ke ujung kampung, di setiap rumah kita terngiang baca Al-Quran antara maghrib dan isya. Sekarang sudah berubah. Benar apa tidak? Jemaah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kenyataan. Jadi selama orang itu dia membaca Al-Quran, berarti dia telah terbentengi dirinya daripada syaitan. Kemudian yang ketiga, kita singkat ini karena iman kita relatif dalam penyambutan tahun baru. Ini bukan timah saja. Yang ketiga, apa itu? Zikrullah. Zikrullah di Allah. Sambil baca salawat, bagian daripada zikir. La ilaha illallah, bagian daripada zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, bagian daripada zikir. Kalimat-kalimat thayyibah
bagian daripada zikir. Maka salawat kah, mau tahmid kah, mau tahlil kah, mau takbir kah, itu semua bagian daripada zikir. Selama seseorang itu dia dalam keadaan berzikir, berarti dia berada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat jemaah sekalian, Imam Ali Ridha punya abah namanya Musa Qadir. Musa Qadir punya abah Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya abah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya abah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin punya abah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya abah Sayyidina Ali yang kawin dengan Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah. Datang daripada Rasulullah. Rasulullah datang daripada Jibril. Suatu ketika waktu itu Imam Ali Ridha keluar daripada kampung. Ini saya ada dua turuk riwayatnya daripada guru mulia Habib Umar dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Hafiz daripada cucu buyutnya Ali Sayyidul Maulid Sayyid. Jadi waktu itu Imam Ali Ridha keluar daripada kampungnya. Zaman dahulu belum ada mobil, belum ada sepeda motor mewah, bermacam-macam tipe belum ada, cuma onta atau kuda. Beliau waktu itu naik kuda. Mukanya ditutup begini, pakai kerudung begini, pakai sorban. Beliau tidak menampakkan mukanya ahli bait Nabi ini. Di luar sana 20.000 masyarakat ketika menonton ini daripada ahli bait Nabi habaib ini. Ditonton 20.000 tidak boleh. Ada ulama, ada ustaz, ada pendakwah, ada orang kampung biasa, masyarakat biasa, ngumpul menunggu itu Imam Al-Ridha. Begitu dia keluar, 20.000 waktu itu tidak pulang, masyarakat berkumpul. Lalu masyarakat meminta, wahai Imam Al-Ridha, buka menutup yang ada di muka sampean. Sorban yang tutup muka sampean, wahai Habib, wahai daripada ahli bait Rasulullah, coba sampean buka. Lalu pelan-pelan dibuka dan menutup wajah. Waktu itu dibuka. Begitu sudah dibuka, masyarakat meminta, sampaikan kami satu hadis yang engkau dapatkan daripada abahnya engkau. Abahnya engkau dapat daripada kainnya, kainnya dapat daripada kainnya, sampai ke Rasulullah. Nah, ini hadis musnad. Oke. Lalu Imam Al-Ridha membacakan sebuah hadis. Qala hadatsani Abi Musa Al-Qadir. Qala hadatsani Abi Ja'far Shadiq. Qala hadatsani Abi Muhammad Al-Baqir. Qala hadatsani Abi Imam Ali Zainal Abidin. Qala hadatsani Abi Imam Husain. Qala hadatsani Abi Sayyidina Ali an-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salatu wasallam wa fi riwayatin an Mikail an Jibril an lillahi ta'ala azza wa jalla. La ilaha illallah hisni wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina bil adab. 20.000 waktu itu tidak ukuran orang mencatat itu hadis yang kedua daripada Imam Al-Ridha, anak daripada Musa Al-Qadir, cucu daripada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq cucunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. La ilaha illallah, bentengku kata Allah, perisaiku kata Allah. Belanda dulu datang ke tanah air ini sebelum mereka mengadakan kemana-mana ini berteror, menjajah kita. Apa yang pertama mereka buat? Benteng. Saking kokohnya itu benteng mereka. Di beberapa daerah bekas-bekas benteng peninggalan bersejarah masih ada. Kenapa? Mereka dengan dibangunnya benteng, masuk di benteng aman. Bagaimana kalau bentengnya Allah? Oke, bentengnya Allah kira-kira apa lebih kuat benteng Belanda? Tidak. Benteng Belanda bisa rapuh, benteng Belanda bisa hancur, tapi benteng Allah bisa hancur? Tidak bisa hancur. Apa bisa retak? Tidak bisa retak. Aman. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah perisai kata Allah, bentengmu kata Allah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah masuk di dalam bentengmu. Siapa masuk dalam bentengmu, aman daripada adab. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir bagian daripada
salah satu perisai kita daripada syaitan. Tidak terasa oleh kita, apalagi dengan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas. Mungkin bapak-bapak yang tua atau kami ini lebih muda daripada panjenengan semua yang sebarang ini. Dahulu kalau bulan Ramadan itu perasaan lama banget Pak. Sekarang ini perasaan sebentar. Waktunya sebenarnya sama. Kira-kira apa yang membuat cepat ini? Sebentar perasaannya waktu ini. Sehari, seminggu, sebulan, setahun lagi, lepas lagi kalender. 1441 habis, buang, tong sampah. 2020 habis, masuk 2021. Ketika pergantian tahun demikian, ini pasti akan kita temui di hadapan kita. Umur kita makin berkurang, usia kita dipangkas lagi. Jadi kalau ada umat Islam lupa diri, apalagi nyambut perayaan tahun baru, apakah yang sifatnya punya umat Islam atau di luar umat Islam? Dengan maksiat, dengan sungguh sangat ironis sekali. Umur kita dipangkas 1 tahun hilang, apa kita gembira? Apa kita suka? Pak Haji, sambian saya kasih uang di bank BPD cabang Tanah Grogol. Uangnya tidak disebutkan berapa nominal. Pak Haji silakan ambil, silakan pakai. Diambil setelah hari, setiap hari dipakai. Mau beli apa, pakai apa? Pertanyaannya, uang yang ada diberikan orang di dalam bank tadi makin dipakai, makin diambil, makin bertambah, makin berkurang. Makin bertambah, makin berkurang. Makin berkurang. Kenapa kita tidak sadar, kawan-kawan sekalian? Kenapa kita tidak merenungkan yang demikian? Al-Quran banyak mengatakan fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Pikirkan, renungkan, apa kita harus berpikir? Sebutannya bertambah, yang 40 jadi 41, yang 50 jadi 51, yang 10 jadi 11, bertambah sebutan, jatah dikurangi. Benar atau benar? Coba, benar atau benar? Saya arahkan kepada yang muda-muda. Kalau yang muda nggak semangat, yang tua jangan ditanya. Semangat. Benar nggak kira-kira? Krisis air terjadi. Di rumah ada punya tandon kapasiti 1.200. Ibu, ada air di rumahku, tandon 1.200 kapasitasnya. Pak, air kita Pak juga sebelum aja lagi Pak. Lidi nggak jalan Pak. Gimana kita Pak? Cuci yang banyak Pak. Memasak bagaimana? Rebus air gimana? Maka kabar keluarga mau datang gimana Pak? Tenang aja, Bapak ada nomor tuh yang jual air. Telepon datang pakai satu tangki, isi, belum lagi 1.200. Umur kita apa bisa ditambahin? Disuplai pakai apa umur kita? Apa ada obat memanjangkan umur? Apa ada? Tidak ada. Tapi jadi biar keras namanya nggak apa-apa kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Seakan-akan masjid kita ini penuh. Nggak apa-apa. Penuh ini orangnya, malaikat kan? Ya tak? Mana kameramen kita mana? Mana dia dari mana? Lari tadi ya? Oh itu ada sudah ya. Kelihatan. Jarang kita ketemu, saya pertama seumur hidup baru sekali di sini. Tadi mau lewat tadi. Lewat. Marah. Ya. Umur kita nggak bisa disuplai dengan apapun. Nggak bisa. Nggak bisa ditambahin. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau pengantin di rumah, mau ada lektor, mau ngambil nasi, samla,
Di rumah kapasitas PLN cuma kilometer 450. Panggil PLN, bisakah ditambah daya kekuatan di rumah kami ini? Tambah 1.200. Oke, bisa. Umur kita apa bisa? Agak bisa, sadar. Dengan semua, dengan keluarga semua kita sadar. Ayo kita sadar. Ayo sama-sama kita hebat. Kita ini bukan makin sehat, kita ini bukan makin kuat, cuman kita banyak kagak sadar ataupun tidak menyadarinya. Bisa juga mata kita bukan makin tajam penglihatan, mohon maaf ya tua-tua. Telinga kita bukan makin tajam pendengaran, ingatan kita bukan makin tajam, kecerdasan kita bukan makin tajam. Kita sadar tidak mas kalian. Ini pergantian tahun 1441 sudah lewat. Seumur hidup kita tidak akan ketemu dengan 1441. Masuk 1442. Berapakah jatah dagangan yang Allah sediakan umur buat kita? Di dalam kitab Tabaqatul Zakiyah, liman arada an-nasha di ummati Muhammadiyah, disebutkan ulama salaf kita di sana memberikan tazkirah kepada kita, memberikan warning kepada kita, memberikan ultimatum kepada kita supaya kita hidup di dunia yang sementara ini, supaya hati-hati dan pintar-pintar memilih keadaan. Sadar apa tidak sadar, mau apa tidak mau. Kalau bilang orang Banjar asli, hakunkah, ada hakunkah, nak maukah, nak adakah, pasti akan ketemu dengan sesuatu. Pasti akan ketemu dengan sesuatu ini, pasti akan berjumpa dengan sesuatu ini. Mohon maaf, ketika mau ada pemilu, petugas KPPS datang supaya DPT daftar pemilih tetap jangan sampai hilang. Satu demi satu didatangi. Ada waktu itu ulangan pergi ke sawit 2-3 kali sama petugas sudah ketemu juga, akhirnya hilang semua. Kalau orang yang punya partai apa segala macam kehilangan aku suara, tetap pendukung aku. Jadi saya biasa sering bercanda, Bapak Ibu, kalau urusan DPT pemilihan mau DPR mau bupati nggak terdaftar, jangan risau. Kalau urusan yang ini sampean mau pergi ke sawit kah, mau kada kah, di rumah pasti terdaftar. Apa itu? Daftar kematian. Gak usah khawatir, sampean pasti terdaftar. Gak usah risau hati bahagia, kenapa kalau terdaftar pasti terdaftar. Ente gak usah khawatir, pasti terdaftar. Benar apa benar? Benar apa tidak? Ada yang tidak terdaftar sini, angkat tangan. Semua terdaftar. Benar tak Haji? Terdaftar. Tidak ada yang tidak terdaftar, semua terdaftar. Mau yang cantik, yang tidak cantik, mau yang gagah, yang tidak gagah, yang punya jabatan tinggi kan, yang tidak ada jabatan, semua terdaftar. Gak usah khawatir, ente. Ta'ammal fid dunya tawilan wa la tadri. Nasihat itu, ta'ammal fid dunya tawilan wa la tadri. Idza jana lailun hal na'isu ila al-fajr. Pikirkan, renungkan, apakah engkau hidup di atas dunia ini panjangkah, pendekkah, lamakah, sebentarkah, setumatkah, jangkah, luaskah? Membaca sudah. Yang panjangkah, yang pendekkah, lamakah, sebentarkah engkau tinggal di dunia ini? Pikirkan. Idza jana lailun hal na'ishu ila badri. Apabila tiba malam seperti ini, apakah engkau bisa memastikan besok berkokok ayam engkau masih hidup? Ayo kita renungkan sama-sama malam hari ini. Ayo kita renungkan sama-sama, kita pikirkan. Ketika malam tiba, apakah besok sampai terbit fajar masih hidup? Apakah masih hidup sampai terbit fajar? Siapa yang bisa menjamin? Ayo, ada yang bisa menjamin? Jemaah. Mana orangnya? Kuring. Bagaimana cara memancing itu supaya orang tidak tahan? Ayo, dapat. Biar dia yang sudah sampai bisa memilih seperti ini, biar dapat hidayah yang khusus. Kalau istilahnya itu kelasnya VIP.
bukan kelas ekonomi, bukan standar juga bukan. Ini kelasnya premium, VIP, istimewa saja. Kalau bukan karena hidayah Allah, taufik Allah yang membuka hati sampai datang, gak bakalan kaki sampai ke sini, gak bakalan hati sampai terbuka ada di tempat ini. Jadi biasa, mau banyak orangnya kagak banyak, kagak masalah. Oke, asal jangan satu orang aja, satu orang cakap-cakap aja pulang selesai. Benar tak? Nah, itulah akhir zaman sekarang. Akhir zaman, ya, akhir zaman. Fakam min sahihin nada min ghairi illatin wa kam min alimin asha hinan min ad-dahri wa kam min fata yamshi wa yasbih amnan wa bi riwayatin wa kam min fata yamshi wa yasbih dhahikan wa kam nasajat abanahu wa wala yadri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada penyakit sebelumnya. Kemarin ketemu mati, bapak itu mati ketemu biasa-biasa, darah bagus, kolesterol bagus, jantung bagus, biasa aja mati. Apakah Allah itu mematikan harus yang sakit saja? Apakah begitu? Tidak. Berapa banyak orang yang sakit, punya penyakit, hidup sampai sekarang. Tuh ada bapak yang sana sejuk, tapi hidup masih bisa ngopi, walaupun ditonton setelah, kemenangan hati setelah, tapi masih bisa ngopi, masih bisa nonton. Suara hati perempuan. Betul, masih nonton berita debat masih bisa nonton di TV mana. Walaupun setruk, bapak yang tadi kagak setruk, tapi bendera putih terlibat, pilih mana? Di mana? Ini dua pilihan, pilih mana? Bro, pilih mana bro? Ayo, mana bang? Pilih mana bang? Ini setruk, tapi masih hidup. Yang satu ini sudah bukan, tapi bendera putih berkibar. Pengumuman di Masjid Nurul Huda ini menimpa duka. Dari mana? Hati-hati. Makanya di situ dirahasiakan umur kita ini kenapa nggak diberitahu oleh Allah, kenapa nggak dikasih tahu oleh Allah supaya kita bodoh hati-hati terus. Kan begitu. Orang kalau mau ingat nanti mau maaf. Misalnya mau nimbang, orang ingat nanti apa yang tanggung jawab di orang kagak jadi di orang. Mohon maaf, mau tanda tangan, penyelewengan, ingat nanti kagak jadi. Mau melakukan yang macam-macam, misalnya tuh maksiat, ingat nanti kagak jadi. Makanya Nabi dalam hadis nyuruh kita akhiru min dzikri hadzal ladzat, banyaki ingat-ingat yang menghilangkan kelezatan yakni al-mauta. Disuruh banyak-banyak ingat mati. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada satu penyakit yang kena kepada umatku yang paling aku takutkan. Apa itu? Panjang khayalan dan takut kepada Nabi. Apakah zaman yang disampaikan Nabi itu sudah sampai sekarang ini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menyatakan itu, dan kalau melihat indikatornya, indikasinya, akhirnya sudah apa yang disampaikan Nabi itu sudah kelihatan, sudah nampak, dan kelihatan, sudah, ya, sudah kelihatan. Dulu di kampung, masjid dari kayu, atap daun nipah, lantai dari kayu, mau saking banyaknya jamaah yang datang, Morio bersikir tuh itu goyah, saking banyaknya orang. Sekarang AC pasang, hampir lebih lembut daripada di rumah, benar kan? Lampu lebih terang daripada di rumah, semua serba fresh, serba nyaman, serba enak. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, apakah jemaah lebih banyak daripada yang dulu? Tidak. Masjid sudah baik, renovasi, ganti kubah. Ketika ada dengan kubah yang masjid sebelah sana, punya kita kantor bangsa, ganti. Dengan diganti kubah tambah banyak jemaah. Gimana? Oke, ini sadar benar saya tenang malam ini. Benar tak? Hamba benar-benar ganti. Saya punya kawan banyak. Mana-mana ada masjid, Enggak ke mana-mana, Tenggara mana-mana. Ada yang AC, begitu masuk AC luar biasa dinginnya enak. Rumahan batu atau pernah? Nih, Belanda. Sebenarnya ada gang, namanya Pak Adan, namanya Jalan. Gubernur kita dulu, ada gang masuk situ. Di dalam itu enak. Masuk ke situ, enak luar biasa. Hambal asik. Kurangnya apa kan? Di sana alhamdulillah ada. Oke. Benar apa benar? Jemaah? Benar apa benar? Sekarang yang ada dalam masjid ini, kita anggap malam ini yang hadir kita anggap. Saya bukan menyinggung. Oke, ini faktor hidayah. Yang ada dalam masjid malam ini 40, ngajak 1 jadi 80. Kira-kira bisa tidak? 1 ngajak 1, bisa ngajak 1 aja 40. 1 orang ngajak 1 jadi 2, ini 40 kali 2 80. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Enggak berani. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Padahal saya menunjukkan kebaikan dia sama dengan pahala dari kebaikan. Ayo kita ajak, ayo ke masjid, ayo kita ke masjid, dan nyaman, dan mewah, dan enak, ayo kita ke masjid. Nah inilah jemaah sekalian, inilah akhir zaman. Apakah yang disabdakan oleh Nabi ciri-ciri akhir zaman tidak kelihatan? Orang berlomba-lomba berinovasi masjid, membangun masjid, bagus-bagusan masjid, tapi rohnya tidak ada. Apa maksudnya di dalam rohnya tidak ada? Orang berjamaahnya, hati orang itu kayak apa? Allah a'lam. Inilah jemaah sekalian. Kita hidup di akhir zaman, ya. Jadi patut bersyukur alhamdulillah. Yang semua dengan semua yang sudah hadir di masjid ini, alhamdulillah mudah-mudahan terkait dengan itu sab'atun. Ada 7 golongan yang kiamat nanti yang dia berada di dalam naungan arus Allah, tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Salah satunya surah Pemuda yang nantinya selalu berkaitan bertaaluk dengan masjid. Selalu mengirim masjid itu salah satu, makanya dapat posisi khusus nanti di yaumil qiyamah. Nah inilah jemaah sekalian. Oke. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Berapa banyak seorang pemuda petang berjalan, pagi berjalan, aman saja, sehat-sehat saja, tidak ada problem, tidak ada masalah. Riwayat lain, dhahikan, ketawa-ketawa anak muda itu. Jalan pagi, jalan sore, ketawa-ketawa, pekakang begini, ketawa. Perasaannya masih jauh daripada mati. Perasaannya masih muda, perasaannya masih kuat. Waqad nasajat afanahu, waqad nasajat afanahu, wa huwa la yadri. Sungguh dibuatkan kain kafan, ditenunkan kain kafan, dibikinkan kain kafan, ternyata buat dia tidak sadar dan tidak tahu. Hati-hati kalau kita ingat di surga insya Allah. Mohon maaf, tanya di sini ada orang Jawa sini. Ada orang Jawa? Di tengah Jawa. Jawa di mana, Bapak? Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Terenggalek ya. Oke. Ini Jawa Timurnya Banyuwangi. Dulu di Banyuwangi itu ada seorang wali, seorang ulama besar, seorang saleh, namanya Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad. Jadi marganya ini Al-Haddad. Oke. Beliau ini Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad punya anak namanya Abdul Qadir. Saya kenal dengan Abdul Qadir. Saya pernah satu rumah, pernah satu kamar dengan Abdul Qadir bin Habib Abdul Qadir bin Hadi bin Abdullah Al-Haddad. Beliau Habib Hadi ini semasa
Hadramaut, satu rating angkatannya Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, abah daripada Ustaz Taufik Segaf Pasuruan, menantu daripada Habib Ja'far bin Serhan Segaf Pasuruan, yang makomnya depan alun-alun Pasuruan, di depannya mihrab Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Oke, ini datanya udah kuat semuanya. Ini dikatakan verifikasinya benar apa enggak? Jadi Habib Hadi setelah pulang dari Hadramaut mengaji, sama keluarga disuruh bekerja. Kalau zaman sekarang ini ruding sawit lah. Kalau zaman dulu kerjanya di kopra, belum ada sawit. Kopra itu kelapa yang dikeringkan, dikeringkan nanti jadi minyak juga. Dulu kan ini termasuk apa namanya primadonanya dulu di Kalimantan Tengah, dulu kan di daerah Petung, di daerah Waru, di daerah Gali dulu sebelum ada kelapa sawit jadi kan kelapa itu dulu buat ini dibelah di Andir sana sampai ke Sembuliran kan begitu. Di Sumatera masih ada, di Sumatera kita bidahan. Nama datang di bumi sejuta hamparan kelapa dunia. Situ sebutannya pembinaan Indragiri ini yang ada makamnya Dato' Sahabat Syekh Rahman Sidik. Jadi jangan sekalian, hari pertama disuruh kerja, tapi kamu bekerja di penimbangan kopra. Bekerja lah kamu. Sebelum sampai ke penimbangan, kalau sekarang loading sawit lah, jadi bikin jalan loading. Beliau mampir di pasar Banyuwangi, beliau beli nisan kuburan. Beli nisan kuburan berapa? Buat apa, Beb? Aku beli. Sudah dibayar, sampai ke tempat penimbangan di mana itu punya keluarga beliau, kerabat beliau taruh itu nisan kuburan dekat dengan penimbangan. Jadi orang-orang kalau mau nimbang kopra dengan kelapa tadi bingung, kenapa Habib ada nisan kuburan di sini? Kata si Habib Hadi, kenapa ini nisan kuburan saya taruh di sini? Sebelum saya menimbang, maka saya melihat kepada nisan kuburan, saya ingat nanti sehingga saya nimbang hati-hati tidak menimbang. Bagaimana kira-kira ini? Hebat tidak orang-orang dulu? Hebat. Wali yang dibagi. Habib itu wali tapi mesdur, orang banyak kagak kenal. Nggih, keramatnya enggak begitu nampak, enggak begitu kelihatan. Mesdur berarti mesdur bersama. Di dunia enggak begitu dikenal orang, tapi penduduk langit kenal dengan beliau. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali lagi bicara pergantian tahun Hijriah. Dia punya kitab Hijriah. Sekarang kita bicara hijrah. Hijrah ini ada dua makna dulu yang jelas. Ada pengertian makna hijrah ini hijrah fisik kita, fisikis, anggota tubuh badan kita. Di sini, mohon maaf, di daerah kita ini cari pekerjaan sudah susah. Ada kabarnya daerah sana baru lebih menjanjikan, prospeknya lebih menjanjikan. Ada kabar keluarga dulu di sana, oh sini bagus. Nih, sini baru dibuka daerahnya, banyak kantor baru, banyak perusahaan baru. Ayo datang ke sini, jualan rame, di sini nggak rame, pindah. Itu namanya hijrah. Hijrah. Atau di sini nampaknya kurang aman, nggak begitu aman lagi sudah, nggak begitu aman. Tanam ini belum panen di potek orang, tanam ini nggak bisa sudah, kagak aman lagi sudah. Di sana lebih aman, prospeknya pindah. Disuruh hijrah. Itu hijrah fisik dan banyak yang melakukan ini. Boleh kali ini ya? Boleh. Boleh. Tapi yang dimaksud dengan yang kedua ini hijrahnya adalah hijrah kondisi, hijrahnya hal ehwal. Maaf, dahulu enggak kenal masjid, rumah dekat masjid, enggak pernah ke masjid. Sekarang itu dengan fadilah salat berjamaah, betapa untungnya orang yang bisa memakmurkan masjid dari dengan ceramah. Oh, sudah dia dibuka di YouTube, Ustaz Ali Hidayat begini keterangannya, Ustaz Abdul Samad begini, Ustaz Dasar Ratib begini, Kiai Muhammad Bakir begini, Allah ya kamu Juhdi begini. Oh sudah, lihat Rudin begini ceramahnya, bagus sudah, terbuka hatinya. Aku mau berubah. Kita sekarang ini belum ada, sudah di masjid. Ini berapa lagi? Dahulu orang kaya sedekah luar biasa. Begitu mendengar pencerahan para ulama, harta tidak akan dibawa. Lihat orang kaya mati, apakah dia bawa mobil mewah? Tidak, jangankan mobilnya, jangankan mobilnya.
Nggih, yang kecil daripada mobilnya baik, enggak dia bawa apalagi mobil. Nggih, perempuan seket emasnya dibawa, enggak dibawa. Gelangnya dibawa, enggak dibawa. Makanya istrinya para sahabat dulu ketika mendengar informasi, mendengar hadis bagaimana menginfakkan harta di jalan Allah, fadilahnya bagaimana, gelang-gelang mereka pada dilepasi. Aku investasikan kepada Allah. Aku nabung kepada Allah karena tabungan di tangan Allah aman. Dan aku akan menikmati di sana. Orang lain nggak bisa menikmati tabungan ini. Orang cerdas. Nabung di dunia saja, buat di sana nggak ada. Bukan cerdas orang itu. Maaf, walaupun tinggalnya banyak, walaupun dia punya bagaimana, maaf jabatannya, bukan orang cerdas. Daripada sisi pandangan ini, kira-kira sependapat tidak? Saya bukan mengatakan bodoh, ini pandangan yang ke situ. Karena pandangan yang demikian nggak bisa dibuat-buat. Ini datang daripada Nurullah, cahayanya Allah. Walaupun orang kampung bisa punya pandangan demikian. Walaupun punya jabatan, orang pintar macam ada, bisa tidak punya pandangan seperti ini. Karena ini hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia nggak lagi sedih. Wih, yang diinfakkan adanya pemurah orang itu hijrah. Dulu kalau dia ada siap memfasilitasi kemaksiatan, ayo penyambutan tahun baru 2000 ini ganti ini 99 jadi 2000. Aku fasilitasnya, artis mana mau didatangkan, aku datangkan. Berani dengan kekayaannya. Sekarang begitu mendengar bagaimana naasnya, bagaimana maksiat itu, siapa yang memfasilitasi, semua yang terjadi dalam itu semua kemaksiatan kembali kepada dia yang menggagas daripada itu acara, atau yang memfasilitasi, kembali semuanya kepada dia. Sadar, bertobat, sekarang berubah. Ngambil lagi berbeda. Ayo kita adakan tabligh akbar, kita adakan istighasah, kita adakan muhasabah, kita adakan ceramah. Angkat, jangan tanggung-tanggung. Dunia kita, nasional kita, ambil dan angkat sini. Ustaz-ustaz kita yang udah terkenal berani berubah, hijrah. Nah inilah yang dimaksud jemaah sekalian. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini dengan kemarin sama saja, sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, itu orang rugi. Barang siapa hari ini dengan kemarin lebih buruk hari ini orang yang cerah. Kita berharap yang pertama ini. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di Kabupaten Pasir di Tanah Merauke ini sudah banyak para ulama datang dari mana-mana. Para ustaz sudah banyak, mereka sudah tinggal di sini, alhamdulillah. Jadi kita tinggal memanfaatkan, maksudnya itu menggunakan ilmu mereka. Kita punya masjid, akhir ustaz bisakah nanti buat pengajian tempat kami setengah bulan sekali, kira-kira kajian apa? Datang. Kalau zaman dulu susah. Kenapa itu sandelai itu punah, sandelai itu punah. Saudara-saudara kita orang Pasir banyak menganut lain agama itu. Kenapa? Memang kurang pendakwah zaman dahulu. Pendakwahnya kurang. Saya pernah tanya waktu jadi dai dahulu dengan orang Pasir, tokoh asli sana, dia sudah meninggal. Orang Pasir itu waktu dulu aslinya nggak ada Kristen Tegal, nggak ada aslinya. Paling yang belum mungkin zaman dulu apa namanya Taharingan lah. Cuman karena dainya ini ada, mereka tuh masuk ada dahulu bawa bibit sawit, bawa susu, bawa beras. Akhirnya makanya di situ kata orang tua tuh ada seorang masih bernama Ahmad Kristen. Allah Akbar. Bahkan yang tua-tua dulu masih ada yang bisa baca Quran. Kenapa? Dai ini tidak ada, ustaz tidak ada, tuan-tuan itu tidak ada. Sekarang misalnya guru kita yang ada di Gerobak ini, misalnya ambil contoh Pak Nurman Basuki, sudah Allah ya, sudah berkurang rahmatullah. Ustaz misalnya itu lagi sudah berkurang rahmatullah. Guru kita Guru Muhammad Arif sudah berkurang rahmatullah. Ustaz Akbar guru kita sedang sakit. Ada dai-dai muda, ustaz-ustaz muda kita ada, alhamdulillah. Ayo kita gunakan, kita adakan majelis taklim di sini setengah bulan sekali kah, sebulan sekali kah. Jangan sampai batin kita, rohani kita ini kosong daripada asupan-asupan demikian. Bukankah tubuh kita ini ada dua bagian? Ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Kalau jasmani yang
dengar nasihat itu juga penting. Rohani kita kalau sampai 3 hari nggak dimasukkan asupan ilmu kah, tazkirah kah, nasihat kah, wejangan kah, hati kita ini lambat laun akan sakit, bahkan bisa mati. Orang yang belum mati, hatinya mati, kebaikan lalu depan mata, respect yang hilang nggak ada lagi. Itu hati mati. Cuman kadang kita paham, kadang tidak paham, kadang ngerti, kadang tidak ngerti, karena diagnosanya itu nggak ada di rumah sakit Pak Haji, benar apa tidak? Nggak ada diagnosanya. Kalau sakit ini, oh bapak ada jantung ini, bapak kolesterolnya ini, cepat kita berobat. Tapi urusan ini diagnosanya dari mana? Benar apa tidak? Allah habisnya diadakan kajian ini. Insya Allah tidak apa-apa mau 2 orang, 3 orang yang datang nggak apa-apa, ada aja. Yang ada dekat-dekat kita sendiri banyak aja. Banyak orang-orang itu mau digilir, mau pesantren ini, memang kayak disitu di akhir mereka. Ambil gitu. Jika datang kurang zaman dulu naik gunung, turun gunung, naik di barang laut, cuma ngambil 1 ayat, cuma ngambil 1 hadis. Naik gunung, turun gunung, keluar hutan, masuk hutan, cari 1 hadis. Bayangkan. Sekarang ini ada dekat aja. Pertanyaannya kita. Oke, ini motivasi saja sifatnya tertib saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Insya Allah kalau ada majlis, ada tazkirah, ada majelis ilmu, kita datang. Niat kita ngaji, niat kita menuntut ilmu selalu ada di hati kita. Mati dalam niat itu, maka kita mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di dalam fisabilillah. Mati dalam niat itu, mati syahid. Untung alhamdulillah orang yang punya niat demikian. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan. Terima kasih kepada segenap panitia masjid ini, orang tua yang ada di sini, yang telah berikan waktu dan kepercayaan kepada diri kami pribadi untuk berbagi sedikitlah nasihat dan kira malam hari ini. Kalau sekiranya ada apa-apa salah dan silapnya mohon dimaafkan semuanya. Minta redha minta halal dan mudah-mudahan ada manfaatnya barakahnya bagi kita. Pada intinya adalah wadakir nanti kelihatan kaum mukminin. Ingati, saling ingat mengingatkan itu bermanfaat bagi sesama orang yang beriman. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.